Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Sofian dengan NIM 1118181 dari kelas manajemen 18 MSDM A2. Ingin mempresentasikan tentang budaya organisasi. Pengertian budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sistem berbagi makna yang dianut oleh anggota yang membedakan organisasi dengan organisasi lain. Budaya organisasi adalah bagaimana organisasi belajar untuk berhubungan dengan lingkungan yang merupakan kombinasi dari asumsi, perilaku, cerita, mitos, ide, metafora, dan ide lain untuk menentukan apa artinya bekerja dalam organisasi. Menurut Modi dan Noe 1996, budaya organisasi ialah sistem dari nilai bersama, keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan dalam suatu organisasi yang saling berinteraksi dengan struktur formalnya untuk menciptakan norma-norma perilaku. Yang kedua, fungsi budaya organisasi. Fungsi budaya organisasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, membatasi, yaitu budaya bertindak sebagai penentu batas. Maksudnya budaya menciptakan perbedaan atau yang membuat organisasi unik serta membedakan dari organisasi lain. Yang kedua, identitas, yaitu budaya mengandung rasa identitas untuk sebuah organisasi. Ada yang ketiga, komitmen, yaitu budaya memfasilitasi lahirnya komitmen guna sesuatu yang lebih besar dibanding kepentingan individu. Yang keempat, stabilitas. Budaya dapat meningkatkan stabilitas sistem sosial sebab budaya merupakan alat praktek sosial yang membantu menyatukan organisasi dengan memberikan standar mengenai apa yang seharusnya dikatakan serta dilakukan karyawannya. Selanjutnya ada karakteristik budaya organisasi. Ada beberapa karakteristik budaya organisasi. Yang pertama, aturan perilaku yang diamati. Yang kedua, norma. Yang ketiga, nilai dominan. Yang keempat, filosofi. Yang kelima, aturan. Dan yang keenam, iklim organisasi. Dan selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi budaya organisasi. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai suatu organisasi, menurut Tosi, Rijo, dan Carol, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi organisasi, yaitu 1. Pengaruh umum dari luar yang luas, mencakup faktor-faktor yang tidak dapat atau hanya sedikit dapat dikendalikan organisasi. Yang kedua, pengaruh dari nilai-nilai yang ada di masyarakat, yaitu keyakinan dan nilai-nilai yang dominan dari masyarakat luas, misalnya kesopan santunan dan kebersihan. Yang terakhir, yang ketiga, ada faktor-faktor yang spesifik dari organisasi, yaitu organisasi selalu berinteraksi dengan lingkungannya dalam mengatasi baik masalah eksternal maupun internal. Organisasi akan mendapatkan penyelesaian yang keberhasilan mengatasi berbagai masalah tersebut merupakan dasar sebagai tumbuhnya budaya organisasi. 5. Pembentukan organisasi. Adapun tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, seseorang mempunyai gagasan untuk mendirikan organisasi. Yang kedua, ia menggali dan mengerahkan sumber-sumber, baik orang yang sepaham dan setujuan dengan dia, gaya dan teknologi. Yang ketiga, mereka meletakkan dasar organisasi berupa susunan organisasi dan tata kerja. Contohnya seperti Roy Cross dengan MCD-nya sejak dirintisnya pada tahun 1995 sampai dengan abad 21 ini, pegawai McDonald seolah masih diawasi keras dengan prinsip-prinsip dasar organisasinya. Misalkan komitmen terhadap kualitas pelayanan, kebersihan, dan nilai. Juga penggunaan bumbu dan peralatan yang baik, kebersihan kamar mandi, dan jangan kompromi.
Inilah filosofi pendiri penjual hamburger dan fries yang masih diikuti sebagai pedoman manajemen. Dan selanjutnya ada komunikasi. Komunikasi dalam organisasi merupakan aktivitas yang menghubungkan antar manusia dan antar kelompok dalam sebuah organisasi. Secara sederhana, organisasi dikenal sebagai wadah kerjasama dari sekumpulan orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu sasaran komunikasi dalam organisasi dapat berbentuk dalam budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan salah satu model komunikasi yang mengatur nilai dan norma dalam organisasi. Model komunikasi sendiri merupakan proses individu mengirim stimulus yang biasanya dalam bentuk verbal untuk mengubah tingkah laku orang lain. Dan selanjutnya ada arah komunikasi. Ada 3 macam arah komunikasi. Yang pertama, arah komunikasi ke bawah, contohnya seperti instruksi, arahan kerja, dan informasi kebijakan. Yang kedua, ada arah komunikasi ke atas, contohnya seperti feedback dan kuesioner. Dan yang ketiga, ada arah komunikasi horizontal, contohnya seperti antara individu yang setara. Dan selanjutnya ada hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi adalah segala sesuatu yang menghalangi atau mengganggu tercapainya komunikasi yang efektif. Hambatan komunikasi dapat mempersulit dalam mengirim pesan yang jelas, mempersulit pemahaman terhadap pesan yang dikirimkan, serta mempersulit dalam memberikan umpan balik yang sesuai. Secara garis besar, terdapat 4 jenis hambatan komunikasi, yaitu hambatan proses, hambatan fisik, hambatan personal, serta hambatan semantik. Dan terakhir ada kesimpulan. Budaya organisasi dapat disampaikan kepada karyawan maupun manajemen dalam bentuk cerita-cerita, ritual, lambang materi, dan bahasa untuk memberikan pemahaman dan persepsi bagi karyawan dengan tujuan untuk mempertahankan budaya organisasi. Sebagai sesuatu yang merupakan produk buatan manusia yang dapat dikembangkan, maka budaya organisasi bersifat dinamis. Budaya organisasi dibentuk oleh sesuatu yang terlibat dengan organisasi serta dalam perjalanan terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan tetap mengacu pada tercapainya tujuan organisasi. Sementara itu, lingkungan kerja yang kondusif dalam suatu sistem nilai, norma, dan peraturan yang mendukung merupakan faktor penting untuk meningkatkan semangat dan kinerja serta motivasi kerja karyawan demi tercapainya tujuan yang diinginkan. Sekian atas presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.